Selamat datang di Tiga Misteri. Di balik setiap pilihan, ada doa yang terucap dalam diam. Di antara dua cinta, ada satu sujud yang menjadi saksi. Ini bukan kisah tentang memilih, tapi tentang menguatkan hati dalam keadilan dan kasih sayang. Karena surga bukan sekadar tujuan, tapi tentang siapa yang kita ajak berjalan bersamanya. Inilah dua cinta, satu sujud. Apa jadinya jika dua cinta yang kau jaga justru saling melukai? Cinta kepada ibu yang membesarkanmu, dan cinta kepada istri yang kau ikrarkan di depan langit. Namanya Hilmi, pria sederhana, berusia 30 tahun, seorang karyawan kantoran yang taat beragama. Ia adalah suami dari wanita syalihah bernama Alia, dan anak tunggal dari seorang ibu tua bernama Mak Janah. Sejak menikah, Hilmi berusaha menjadi suami yang baik sekaligus anak yang berbakti. Tapi semakin hari, ia merasa hatinya mulai terpecah dua. Ibunya ingin ia tinggal di rumah orang tua, sementara istrinya berharap bisa mandiri di rumah sendiri. Masalah semakin rumit ketika ibunya merasa ditinggalkan dan istrinya merasa tak dihargai. Di malam-malamnya, Hilmi hanya bisa menangis dalam sujud. Ya Allah, siapa yang harus aku dahulukan? Mak Janah, meski sudah renta, masih memiliki lidah yang tajam. Zaman sekarang, ibu sendiri pun bisa dikalahkan oleh perempuan baru. Anak laki-laki itu surga ibunya. Alia terdiam. Ia tak pernah membantah, tapi juga tak sanggup terus diperlakukan seolah ia perampas anak. Hilmi di tengah-tengah mereka. Hatinya teriris. Setiap pulang kerja, ia menjumpai dua perempuan yang diam, dingin, dan saling menyimpan luka. Ia tak ingin menjadi anak durhaka, tapi juga tak ingin mengabaikan hak istrinya. Hingga suatu malam, pertengkaran pecah. Mak Janah menangis dan berkata, "Kalau kamu pilih istrimu, jangan panggil aku ibu lagi." Hilmi menghilang. Ia pergi ke masjid, tidur di lantai saf belakang, memohon petunjuk dalam doa yang tak putus. Di sana, ia bertemu dengan seorang ustaz tua yang memandang matanya dalam-dalam dan berkata, "Kau sedang diuji bukan untuk memilih, tapi untuk menyatukan. Allah tidak menyuruhmu memilih salah satu cinta, tapi menyuruhmu menempatkan cinta pada tempatnya." Hilmi menangis sejadi-jadinya. Kata-kata itu menghantam dadanya lebih dari nasihat manapun. Keesokan harinya, Hilmi mengajak Alia bicara, "Aku ingin kita tinggal di rumah ibu. Tapi aku juga ingin kamu bahagia. Kita akan renovasi bagian belakang, buat dapur dan kamar kecil sendiri, agar kamu tetap punya ruang, dan aku akan lebih adil. Aku yang akan mengurus ibu, bukan kamu sendiri." Alia terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Aku tidak keberatan merawat ibu, tapi aku hanya ingin dihargai, bukan digantikan." Hilmi mengangguk, dan untuk pertama kalinya, ia mencium tangan istrinya, sambil berkata, "Maafkan aku mencintaimu, dan aku juga mencintai ibuku. Aku hanya terlambat belajar menyimbangkannya." Hilmi memperbaiki hubungan dengan ibunya perlahan. Ia mengajak ibu salat berjamaah, mengajak Alia duduk bersama untuk belajar tafsir. Awalnya kaku, tapi seiring waktu, Mak Janah mulai luluh. Suatu malam, Alia memijat kaki Mak Janah diam-diam saat sang ibu tertidur. Mak Janah terbangun, menatap Alia, dan untuk pertama kalinya berkata, "Nak, kau seperti anakku sendiri." Tangis mereka pecah malam itu. Dan di luar kamar, Hilmi bersujud, sujud syukur yang tak mampu ia tahan. Karena cinta tidak harus memilih jika kita ikhlas belajar meletakkannya pada tempat yang tepat. Pesan akhir, ibu adalah pintu surga, istri adalah teman menuju surga, dan seorang pria diuji bukan untuk memilih salah satunya, tapi untuk menguatkan keduanya dalam doa dan keadilan. Dalam hidup, seorang pria tak diuji untuk memilih siapa yang lebih ia cinta, tapi bagaimana ia bisa menjadi adil tanpa menyakiti keduanya. Ibu adalah doa yang membesarkan. Istri adalah doa yang menemani perjuangan, dan dalam satu sujud, keduanya bertemu, bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dikuatkan. Terima kasih telah menonton cerita ini bersama Tiga Misteri. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan bagikan jika kisah ini menyentuh hatimu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.